Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi dan mengkaji hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan keadaannya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bulan ini kita memasuki bulan yang sangat dinanti-nantikan khususnya bagi masyarakat Indonesia. Karena pada bulan ini adalah bulan Agustus, hari lahirnya Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tentu waktu 77 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Butuh pengorbanan yang sangat besar untuk bisa mencapai kemerdekaan hingga kita bisa merasakan seperti sekarang ini. Ketika menjelang hari kemerdekaan, biasanya selalu identik dengan perlombaan-perlombaan yang menghiasi hari Agustus atau bulan Agustus itu. Mulai dari lomba yang bersifat kecil-kecilan hingga lomba yang bersifat berskala besar. Tentunya ini semua untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik kita tercinta, Indonesia. Dari setiap tahun ke tahun biasanya selalu digelar lomba-lomba. Dan salah satu perlombaan itu adalah Panjat Pinang. Ya, Panjat Pinang adalah salah satu perlombaan yang paling seru karena memperebutkan berbagai macam hadiah yang menarik yang digantung di sebuah pohon pinang atau kayu yang panjang. Tetapi tahukah sobat bahwa ternyata Panjat Pinang bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari negara yang lain. Negara manakah itu dan seperti apa asal-usul serta sejarah Panjat Pinang itu? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Tahun 2022 adalah tahun yang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tentu tidak mudah dan waktu yang tidak sebentar untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Butuh perjuangan serta pengorbanan. Selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga Indonesia makin solid, makin jaya, dan semakin berjati diri. Dari tahun ke tahun biasanya ketika pada momen Agustusan selalu akan diperingati yang namanya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Karena pada bulan-bulan tersebut biasanya akan diperingati upacara bendera dan dihiasi dengan beberapa aneka lomba yang bertujuan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun kemerdekaan. Dan salah satu dari ribuan atau berbagai macam lomba yang diadakan pada Agustusan adalah lomba Panjat Pinang. Tahukah Anda bahwa sebetulnya lomba Panjat Pinang itu bukan berasal dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Karena pada zaman dahulu lomba Panjat Pinang adalah warisan dari kolonialisme bangsa Belanda atau bangsa penjajah dalam hal ini. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu ketika ada hari lahir atau memperingati hari lahir atau hari kelahiran Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina, maka pada waktu itu bangsa Eropa, dalam hal ini adalah bangsa Belanda, itu mengadakan pertunjukan untuk memeriahkan hari kelahiran Ratu Belanda itu. Dan diadakanlah acara-acara seperti pasar kaget, kemudian perlombaan. Salah satu lombanya yang paling ditunggu-tunggu oleh orang pribumi adalah lomba Panjat Pinang. Mengapa ini bisa ditunggu-tunggu oleh kaum pribumi? Karena pada waktu itu kaum pribumi adalah, mohon maaf, kaum yang tertindas, kaum yang terjajah. Sehingga ketika perlombaan Panjat Pinang tiba, maka hadiahnya sangat menggiurkan. Dan ini diperebutkan oleh orang-orang pribumi yang menjadi tontonan dari bangsa Belanda alias bangsa penjajah pada waktu itu. Lalu kemudian orang Belanda menyebut
nama Panjat Pinang dengan deklimas, bahasa Belandanya, alias memanjat tiang. Di mana Panjat Pinang itu biasanya tidak selalu identik dengan pohon pinang, tetapi selalu identik dengan tiang yang tinggi yang memiliki panjang kurang lebih 5 hingga 10 meter yang dilumuri pelicin, baik itu oli maupun gemuk. Kemudian beranggotakan beberapa anggota atau grup yang memperebutkan hadiah pada puncaknya atau pada puncak pohon pinang tersebut. Sehingga kaum pribumi itu selalu berusaha atau selalu ingin memperebutkan hadiah yang disediakan oleh kaum Belanda pada waktu itu. Sehingga kaum Belandanya menjadi penonton, kaum pribuminya itu memperlombakan atau memperebutkan hadiah dari Panjat Pinang itu. Hal ini juga sempat menjadi larangan bagi salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh. Tepatnya di tahun 2019 lalu, itu pemerintah Aceh melarang perayaan atau lomba-lomba yang berbau Panjat Pinang karena itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Malah ini merendahkan martabat bangsa Indonesia. Karena secara historis lomba Panjat Pinang itu yang mengadakan adalah orang-orang Belanda untuk memeriahkan kelahiran Ratu Wilhelmina dan para pemainnya dalam hal ini adalah kaum pribumi atau orang Nusantara pada waktu itu. Di mana orang-orang pribumi dulu selalu memperebutkan hadiah yang disediakan oleh pemerintah Belanda pada zaman itu. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang pada zaman dahulu memperebutkan hadiah. Jadi ada seorang, apakah ini tidak memunculkan apa ya, setidaknya kontradiksi terhadap kemerdekaan. Ada seorang penulis ya yang mengatakan bahwa sebetulnya sejarah atau filosofis dari Panjat Pinang itu memang apa ya, istilahnya mereka dalam hal ini mampu untuk bersatu. Jadi Panjat Pinang itu memang berasal dari orang Belanda, tetapi di satu sisi mengandung filosofis yang sangat besar. Salah satunya adalah mari kita bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga ini bisa menimbulkan rasa semangat atau rasa gigih dari para pemain atau para pelaku dari Panjat Pinang itu. Ketika mereka sudah mendapat hadiah yang digantung di pohon pinang, lalu dilumuri oleh pelicin, bisa oli, bisa gemuk, itu ternyata memiliki nilai filosofis yang tinggi. Salah satunya adalah mempertahankan kekuatan, merapikan barisan, menyatukan kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga itulah nilai filosofis dari lomba Panjat Pinang, yang mana secara historis lomba Panjat Pinang itu bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari orang-orang Belanda. Jadi seperti itulah sobat, bagaimana kronologis secara historis lomba Panjat Pinang itu, yang setiap tahun biasanya kita jumpai di berbagai level, baik di level yang terendah mulai dari level RT, desa, kecamatan hingga seterusnya, yang mana biasanya hadiahnya sangat menggiurkan. Sehingga ketika momen Agustusan tiba, maka perlombaan pun itu biasanya bermacam-macam. Salah satunya adalah yang kita bahas saat ini, yaitu lomba Panjat Pinang. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi kepada kita semuanya agar kita selalu mencintai negara Republik Indonesia. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Mudah-mudahan semakin solid, semakin maju, dan bisa memberikan keamanan bagi seluruh warganya. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Z2H Insight untuk berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jika ada komentar silakan kita berdiskusi di kolom komentar secara bijak dan secara baik. Tentunya video ini saya buat berdasarkan kekurangan saya. Jadi jika ada komentar silakan tulis di kolom komentar ya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.